Teman-teman, saat teduh edisi 24 ini dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan sedang mempersiapkan Israel untuk pelaksanaan tulah yang ke-10 yang akan menjadi tulah penghabisan yang Tuhan timpakan kepada Mesir. Dan sekaligus dengan itu, Israel akan meninggalkan Mesir, meninggalkan perbudakan mereka menuju tanah perjanjian. Nah, ada dua catatan yang saya miliki dari perikop ini. Yang pertama, Tuhan memberi awal yang baru untuk kehidupan baru umat-Nya. Dalam ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan di ayat yang ke-14, Tuhan berfirman, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, Tuhan memberi permulaan yang baru. Walau umat Israel sudah lama terbentuk jauh sebelumnya sebagai sebuah koloni di tanah Goshen, tetapi Tuhan memberi awal yang baru bagi Israel sebagai sebuah bangsa. Sehingga kehidupan mereka sebagai budak tidak diperhitungkan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kehidupan baru Israel sebagai umat pilihan Tuhan dimulai pada hari di mana umat Tuhan ini mulai mengayunkan kakinya, melangkah keluar dari Mesir sebagai bangsa yang merdeka. Dan kemerdekaan ini ditandai dengan dilaksanakannya perayaan Paskah yang pertama. Dengan kata lain, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan lama mereka. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan budak mereka. Semua masa lalu yang buruk itu tidak akan lagi ada dalam kehidupan mereka, tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Semua itu akan menjadi masa yang lalu, yang hanya akan menjadi sebuah kenangan yang pernah ada dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, kehidupan mereka dimulai saat mereka melaksanakan Paskah yang pertama yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Puji Tuhan, sungguh indah anugerah Tuhan. Di dalam Tuhan, kita juga bisa memulai kehidupan yang baru, yang indah. Di dalam Tuhan, kita juga bisa berkata, selamat tinggal masa lalu saya yang buruk. Di dalam Tuhan, masa-masa buruk kita tak lagi akan diperhitungkan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita bisa memulai awal kehidupan yang benar-benar baru. Nah, saya senang dengan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus di bawah tuntunan Roh Kudus ketika dia berkata kepada jemaat Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan seperti bangsa Israel yang memiliki kehidupan yang baru saat Tuhan menyelamatkan mereka melalui pelaksanaan Paskah yang pertama ini, begitu juga dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan dari hukuman dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Karena Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Sehingga saat kita percaya kepadanya, dosa kita diampuni dan kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Yang kedua, kita hanya bisa selamat oleh penebusan dosa. Pada ayat yang ketiga sampai dengan 13, Tuhan memerintahkan supaya setiap keluarga Israel menyembelih anak domba jantan yang tidak bercacat, yang berumur 1 tahun, lalu mengoleskan darah anak domba jantan yang disembelih itu pada ambang pintu depan rumah mereka. Sedang dagingnya harus mereka makan sampai habis. Nah,
Pertanyaannya adalah mengapa? Karena malam itu, setelah pelaksanaan Paskah pertama itu, Tuhan akan menjelajahi seluruh tanah Mesir untuk menghukum Mesir dengan tulah yang ke-10, yaitu kematian semua anak sulung yang ada di Mesir, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan jika malaikat maut yang mencabut nyawa semua anak sulung melihat tanda darah pada ambang pintu rumah, dia akan melewatinya. Malaikat maut tidak akan membunuhnya. Sehingga yang mati nanti hanya anak sulung Mesir dan anak sulung Israel selamat. Melalui kematian anak sulung Mesir ini, bangsa Israel akan keluar dari negeri ini sebagai bangsa yang merdeka. Jadi, darah anak domba yang tak bercacat yang dioleskan pada ambang pintu rumah Israel menyelamatkan mereka dari kematian dan membawa mereka kepada kebebasan, kepada kehidupan yang baru sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang merdeka. Nah, begitu juga dengan kita. Keselamatan kita dari hukuman dosa hanya terjadi melalui penebusan dosa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita diselamatkan oleh penebusan dosa. Kita diselamatkan karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kehidupan baru kita dimulai pada saat Tuhan Yesus bagaikan anak domba Paskah yang tak bercacat, menebus kita dengan nyawanya. Nah, apa yang bisa kita garis bawahi sebagai pesan penting berikut ini? Ini, saat kita percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, membayar lunas hukuman kematian kita, sebagai hukuman dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Semua dosa kita diampuninya. Tuhan Yesus menjadi anak domba Paskah yang darahnya menyelamatkan kita. Di dalam Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Maka pesan penting saat teduh edisi 24 ini adalah oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita diselamatkan. Dan kita memulai kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.